Selanjutnya kita akan tambahkan sprite, yaitu enemy atau musuh ya, yang akan muncul dari atas ke bawah, yang akan kita tembaki dengan laser. Oke, untuk size-nya kita gunakan 40. Oke, dia akan jatuh seperti ini. Langkah pertama kita akan gunakan ketika bendera hijau diklik, maka dia akan menghilang terlebih dahulu. Kemudian ketika menerima pesan play, maka dia juga akan menghilang ya. Jadi nanti yang akan muncul banyak itu bukan sprite di enemy-nya sebenarnya, tetapi klonnya. Nanti kita akan buat seperti itu ya. Jadi untuk yang aslinya kita akan hilangkan saja ya. Kita akan coba di sini menggunakan forever. Oke, kemudian kita akan buat dia go to X ya dulu ya, kemudian posisi random minus 200 dan 200 untuk X nya, jadi ke kanan ke kirinya. Kemudian untuk Y nya akan tetap 200 saja ya. Kemudian kita akan gunakan, ini dia clone yang tadi saya sampaikan, dia akan menggunakan clone. Kemudian kita akan panggil, setelah dipanggil maka klonnya akan muncul ya. Kalau tadi kan hilang atau sembunyi, sekarang baru muncul. Yang muncul adalah klonnya teman-teman. Oke, kemudian kita akan gunakan repeat until, jadi nanti akan berulang sampai dengan nanti dia oke, ini dia sumbu X atau sumbu Y, maaf, sumbu Y nya itu lebih besar dari 200 mungkin ya, atau minus 200 ya. Jadi nanti ketika minus 200 untuk sumbu atau posisi Y nya, nanti dia akan ke bawah atau minus, menggunakan minus 5 ke bawah. Kemudian kita akan gunakan rotasi, jadi turunnya tidak hanya turun biasa tetapi dia berputar ya. Oke, kemudian karena kita menggunakan clone, kita akan stop clone ya, ya di sini ya. Kita akan coba. Oke, oh maaf, clone-nya cukup satu ya. Di dalam repeat until-nya sepertinya tidak perlu. Oke, kita hapus untuk repeat di dalam until-nya. Oh, terlalu banyak teman-teman. Sekarang kita ganti atau kita buat jeda waktu ya. Kalau tadi tuh terlalu banyak, jadi kita akan buat jeda waktu menggunakan wait. Di sini juga wait-nya kita random saja, 2 sampai 3 detik. Ini kita coba. Oke, nah ini dia. Sepertinya juga ke bawahnya terlalu banyak, ke bawahnya terlalu cepat, maaf maksudnya. Kita gunakan minus 3. Kemudian untuk putarannya juga sepertinya kita gunakan 2 saja ya. Oke, sekarang kita coba. Oke, sudah berhasil teman-teman ya, sudah. Ini oke, di sini ya. Oke, ketika menyentuh laser, nah dia, ketika nanti menyentuh laser, maka si musuhnya akan menghilang. Nah, seperti itu ya. Kita coba sekarang. Nah, munculnya akan hilang, musuhnya akan hilang maksudnya ya. Ya, seperti itu. Kemudian kita akan buat sweet kostum. Jadi nanti, nah ini dia, kita akan buat kostum dulu di sini.
Kostum eneminya ada 3 ya, sama seperti playernya juga. Oke, jadi ketika nanti muncul dia secara random teman-teman, randomnya dari 1 sampai dengan 3, seperti itu ya. Kita coba lihat. Nah, sudah random. Oke. Tapi kalau kalian perhatikan nih, lihat ya, si tembakannya, lasernya sudah kena tapi dia masih meluncur ke atas. Nah tuh ya, sudah kena tapi dia meluncur ke atas, masih meluncur ke atas. Sekarang kita akan buat supaya nanti ketika lasernya kena, dia akan hilang saja, jadi nggak perlu kena ke atas lagi, karena nanti kalau kena atau kalau dia meluncur tidak menghilang, maka dia akan kena, kemungkinan kena lasernya enemy lagi, jadi enemy yang lain akan kena dengan laser yang sama. Kita akan coba di sini until oke. Kemudian laser kita akan menggunakan weightnya 0 saja. Kemudian nanti ketika weightnya 0, maka dia akan menghapus delete clone-nya ya. Coba deh kita lihat ketika dia kena. Nah ini clone-nya hilang. Nah, clone dari lasernya ya maksudnya ya. Nah seperti ini. Oke, kemudian saya menginginkan ketika nanti kena si playernya memunculkan laser, kemudian saya pengen si enemy-nya itu nggak langsung mati, nggak langsung hilang ketika satu laser saja. Saya ingin ketika beberapa laser baru nanti si enemy-nya akan hilang ya. Kita akan gunakan function ya, kita akan gunakan function di sini ya. Di sini kita akan coba buat nyawa gitu deh, nyawa dari enemy ya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita akan buat function di sini, kita akan panggil, kemudian di functionnya kita akan buat sebuah variabel. Variabelnya hanya untuk sprite ini saja ya. Ini hanya untuk sprite ini saja variabelnya. Kita akan buat di sini if then sama. Kemudian ketika nyawanya lebih besar dari 0 ya, ketika lebih besar dari 0. Oke. Kemudian untuk dia akan stop this script ya, akan stop di scriptnya, hanya stop ininya saja. Kemudian baru kita akan hentikan clone-nya. Tapi sebelumnya kita akan gunakan juga set untuk nyawanya di sini. Oke, kita hapus. Oke, kita letakkan di sini, maaf maksudnya. Laser nyawa di sini. Oke. Change nyawa juga. Kemudian kita gunakan -1 ya. Oke, kita coba dulu deh ya, kita coba. Oke, masih belum berhasil. Oh gini ini ya, ini harusnya tidak 0, harusnya kita akan buat dulu dia misalkan 5 deh, misalkan 5 nyawa, jadi nggak hanya 0 ya, jadi 5 kali nyawa, jadi ketika nanti 0 dia akan berkurang 1, jika tidak maka akan hilang. Oke, kita coba 1 2 3. Ini ya, tapi terlalu lama juga teman-teman, terlalu lama. Nanti kita coba modifikasi lagi deh, jangan menggunakan 5,
Di sini kita akan gunakan 3 saja. Oke, kita coba. Oke, sepertinya lebih baik seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan tambahkan blok program berikutnya. Oke, untuk blok program berikutnya kita akan buat menggunakan look. Jadi nanti ada efek ya, ada efek tembaknya seperti itu ya, ada efek tembaknya. Color dan brightness-nya kita buat dia menjadi 100 ya, jadi putih seperti itu. Kemudian di sini kita juga set juga untuk brightness-nya. Oke, 0 ya. Jadi ada efek seperti kena tembakan, teman-teman. Kemudian kita gunakan sound juga untuk efek kenanya ya. Kita gunakan ini saja, yang ada saja ya. Oke, kita akan coba. Oke, seperti itu. Sekarang kita gunakan lagi satu sound lagi untuk efek meledaknya gitu deh ya. Jadi kita memiliki 2 efek sound. Kita coba seperti ini. Kita coba sekarang. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan tambahkan blok berikutnya. Oke, kita akan gunakan, kita akan beri nama dulu ya. Jadi nanti ketika tombol atau ketika lasernya kotak, dia harusnya kenanya yang kotaknya saja. Atau ketika lasernya segitiga, yang mati atau yang hancur hanya enemy segitiga saja. Seperti itu ya. Jadi kita akan gunakan 2 kondisi. Kita akan dengan 2 kondisi. Yang pertama kena laser, yang kedua lasernya harus sama. Seperti itu ya. Itu tantangannya teman-teman. Jadi kita mengubah kostum itu tidak hanya ubah tapi ada fungsinya. Ya, jadi mengubah laser ketika nanti lasernya segitiga, dia harus kenanya segitiga juga. Ya. Kita akan gunakan kondisi 2 kondisi ya. Ketika kena laser, kemudian kita akan buat dia sama dengan oke. Kemudian laser ya, kita sudah memiliki variabel laser ya. Lasernya adalah segitiga misalkan ya. Jadi kita akan gunakan kostum teman-teman. Ya, di sini ada kostum mana? Ini dia, ada kostum. Oke, kostumnya kita ganti nama. Jadi kalau misalkan lasernya adalah segitiga sama dengan kostumnya segitiga juga nih. Nah, kita ganti dulu deh biar mudah. Apabila lasernya segitiga dan musuhnya juga segitiga, maka dia akan hilang. Tetapi kalau musuhnya tidak sama, maka dia tidak akan efek apapun. Seperti itu ya. Paham maksud saya ya? Oke, semoga bisa dipahami. Kita akan coba. Oke, laser, kemudian juga kostumnya harus sama. Kita akan coba masukkan, semoga berhasil. Oke, kita coba. Kita hapus dulu. Ya. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Harus sesuai. Jadi kalau nggak sesuai, dia nggak akan efek apapun ya. Jadi harus sesuai laser dan juga musuh yang akan kita gunakan.
Oke, sekarang baru kita terakhir kita akan gunakan skor. Jadi ketika nanti nembak dia akan nambah skor ketika si enemy-nya akan hancur. Kita akan coba letakkan di sini skor tank 1, kemudian sini skor. Oke, kemudian untuk setnya kita letakkan di mana? Di sini aja deh ya. Letak ke sini, kita ganti skor menjadi 0 ya. Oke, berhasil, sudah berhasil untuk skornya. Oke, sekarang kita coba game overnya ya. Kita buat simple saja game overnya. Jadi ketika nanti si musuh mengenai player, maka akan game over. Seperti itu aja ya. Kita coba buat simple aja. Di sini kita buat game over. Game over. Oke. Ini ketika bendera hijau diklik, maka dia akan hilang terlebih dahulu. Oke, kemudian kita butuh broadcast berarti ya. Kita butuh broadcast. Kita masuk ke enemy. Kemudian kita letakkan di mana ya? Bentar. Oke, kita di player ya. Player. Oke, di sini aja. Jadi ketika nanti playernya mengenai enemy, mengenai musuh, maka kita akan menyebarkan pesan atau broadcast pesan game over. Baru nanti di game over itu kita akan stop all. Oke, seperti itu. Kita buat if then, kemudian touching enemy, kemudian baru kita buat broadcast. Oke, kita buat broadcast baru game over. Ini seperti itu. Baru nanti di sini game over, baru nanti akan posisinya akan 0 ya, supaya ada di tengah. Kemudian baru dia akan muncul. Oke. Kemudian jangan lupa kita akan stop all ya teman-teman, karena nanti berpengaruh ketika nanti tidak dikasih stop all, maka masih bisa digerakkan. Kita akan stop all semuanya. Untuk sprite-nya game over stop all, di sini juga stop all. Kita coba. Teman-teman, terima kasih untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan mudah atau bisa dipahami, dan sampai jumpa kita di tutorial berikutnya.